Sore ini, saya melakukan perjalanan tanpa arah, hanya mengikuti arah angin yang bertiup kencang menembus cakrawala. Sesekali aku berhenti, hanya untuk memastikan kemana arah angin berikutnya. Birunya langit mulai berubah, menandakan siang akan berganti malam. Namun aku tetap berjalan, meski arah angin masih tetap tidak teratur. Sehingga akhirnya, aku dibawa ke jalur yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Masuk ini kuburan ya teman-teman. Ada jalur yang begitu menegangkan, tapi aku paksakan hanya untuk tetap bisa melaju dan pulang dengan selamat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Silhouette Motovlog. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Subang melalui jalan alternatif Cipancar. Oke teman-teman, saksikan terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya sudah berada di daerah Legok Barong setelah Wanayasa, masih Kabupaten Purwakarta. Dan nanti di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan. Nah, kita belok ke kanan. Nah ini teman-teman, kalau arah lurus ke sana itu nanti ke ujung genteng, ke ujung aspal teman-teman. Aduh, ini kepikiran terus pantai ujung genteng nih. Jadi mau bilang ujung aspal juga ujung genteng. Aduh, ini jalannya alhamdulillah teman-teman udah mulus. Tempatnya lumayan dingin ya. Nah di sini juga banyak villa teman-teman. Jadi teman-teman yang di kota nih yang mau niis bisa datang ke sini nih, daerah Parakanciri, Wanayasa. Banyak di sini villa. Jadi sepanjang perjalanan di sini tuh pesawahan ya, pesawahan, perkebunan gitu. Nah di sini teman-teman ada kafe dan resto Saung Manglid. Ya, udah lama banget di sini kafe itu. Enak sih, lumayan tempatnya, adem. Terus ininya juga apa? Makanan-makanannya lumayan lah, enak. Ketemu guru saya, cuman saya nggak berhenti. Nggak apa-apa lah. Kesini tuh dulu pas masih sekolah SMA, sering banget nih nongkrong di sini. Soalnya cuacanya enak banget, adem.
Sebenarnya saya juga belum pernah guys jalan ke sini. Makanya kali ini saya mau nyobain jalan ke sini. Pernahnya tuh jadi pernah lewat ke sini. Cuman nggak sampai ke ujungnya gitu. Jadi hanya sebatas main ke Curug Cijalu, udah gitu balik lagi jalan sini. Kalau dari lewat ke sana Serang Panjang, balik lagi ke Serang Panjang gitu. Jadi belum pernah dari awal, dari sini, dari ujung sini, ujung Wanayasa ke ujung Subang. Nah ini tuh nyambung ya, nyambung ke perbatasan Subang. Cuman nggak tahu nanti ada perbatasannya atau enggak gitu. Sudah lama banget nggak kesini, ternyata sekarang udah rame, udah banyak banget rumah di sini. Nah, kemana nih? Oh jadi kita harus ke sini nih. Kalau ke Sarang Panjang jalurnya ke sini. Jadi kalau ke atas itu teman-teman kita nanti akan ke Curug Cijalu. Nah, jadi kita ambil ke jalur yang kiri. Ternyata masih banyak hutan teman-teman. Jadi kesininya tuh emang masih jarang rumahnya. Tapi nggak tahu nanti sebelah sana ya. Jalannya seperti biasa teman-teman. Jalan kecil kayak di kampung-kampung biasa gitu. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Pokoknya cukup kalau mobil papasan sama motor itu cukup, nggak kewalahan gitu. Mungkin kalau orang yang belum biasa ke jalan sini ya, lewat ke jalan ini, kayaknya bakalan agak sedikit menyeramkan juga. Soalnya masih banyak perkebunannya gitu. Dan pohonnya lumayan agak gede-gede juga. Menarik sih, masih asri kampungnya. Masih banyak kebun-kebun dan sawah. Ini tempat apa nih? Nggak tahu nih. Bangunannya kayak mau dibikin villa juga gitu. Nanjak. Oh ini teman-teman, ternyata kita udah sampai lagi. Udah sampai di Serang Panjang ya.
Ternyata nggak terlalu jauh juga. Soalnya beneran saya baru tahu ke sini. Kirain tuh masih jauh gitu. Dan itu daerah Bakan Tisuk, udah masuk Subang teman-teman. Udah masuk Kabupaten Subang. Kecamatannya Serang Panjang. Sayangnya ini udah sore teman-teman, jadi saya nggak bisa ke air terjunnya ya. Namanya tuh air terjun Curug Cijalu. Nah, kita udah sampai di perempatan Serang Panjang. Saya motoran kali ini tuh karena gabut ya. Aduh, gabut banget di rumah. Tadi saya mau olahraga ceritanya. Habis pulang kerja tuh saya mau olahraga. Mau badminton. Mau badminton karena diajakin sama teman-teman gitu ya. Cuman pas nyampe ke gor, ih, gornya tuh mau dipakai, mau ada acara. Soalnya kan gornya gor desa ya. Jadi nggak jadilah badmintonnya. Setelah itu saya pulang dan di rumah nggak ada kerjaan lagi, ngopi bosen, gitu-gitu aja suasananya. Ya udahlah, saya memutuskan untuk beranjak pergi naik motor. Nggak tahu lah, pokoknya kita nyari suasana jalanan aja. Nggak jauh-jauh juga, kita yang penting ngerasain dinginnya jalanan, dinginnya angin jalan. Kalau kita ke daerah Lembang pasti malam banget. Nah, kita sekarang mau nyoba ke sini aja. Kita explore kebun sawit di Serang Panjang. Kita akan masuk ke daerah Talun, teman-teman ya. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 20 menit. Kita mau jalan-jalan di sini. Kita menikmati alam kebun sawit. Ini kebun sawit udah tinggi-tinggi banget, woi. Agak lumayan menyeramkan juga nih. Soalnya jalan ke sini tuh ya gini terus gitu. Jalanannya jelek. Dan nggak ada rumah sebelah sini tuh teman-teman. Jadi rumahnya tuh nanti di ujung sana ya. Masih jauh banget. Oh. Kalau jalan sana masih batunya gede-gede, rusak banget jalannya. Kalau sini jalannya tanah. Kalau hujan-hujan mah licin. Nggak bakalan bisa nih CBR ke sini. Banyak juga yang suka balapan di sini teman-teman. Soalnya enak ya, treknya lurus. Kita ke arah Talun aja dulu. Ini orang-orang masih pada ngalah ini teman-teman, ngalah buah sawit.
Kok arahnya ke sini ya? Oh, harusnya ke sana. Digogogin anjing, teman-teman. Nah, pelangnya mau ke sini nih. Kita ikutin Google Map aja dah pokoknya. Jadi kita tuh teman-teman dari Serang Panjang, kita rencana mau muter balik ke Purwakarta. Cuman kita lewat Ponggang. Gara-gara gabut ya teh, teman-teman. Gabut jadi weh aprak-aprakan ke ditu ka dieu. Pokoknya jangan sampai kesasar nih. Udah malam weh. Tapi ramai sih, banyak rumah kesininya mah. Jadi emang teman-teman daerah Subang itu, jadi perkampungannya tuh dalam-dalam banget. Oh iya, saya ingat sekarang. Tuh teman-teman, ada apa namanya, jembatan, di bawahnya itu sungai. Cuman airnya lagi surut. Tuh, sedikit. Oke lah, kita lanjut lagi. Kalau dulu mah saya di sungai ini tuh suka ngambil ikan gitu, nyetrum, pakai setruman gitu. Cuman sekarang udah nggak boleh di sini, di daerah manapun mungkin ya, kalau pakai setruman kayak obat-obatan gitu nggak boleh sekarang. Enaknya tuh kalau habis nyetrum gitu ya, langsung ngaliwet. Kita buat nasi liwet, langsung digoreng. Mantap pokoknya teman-teman. Wis, ada rumah bagus nih teman-teman. Di tengah-tengah kebun gitu ya. Rumahnya keren. Ini kita masih di Subang, masih daerah Ponggang. Dan seperti biasa kalau jalan ke sini, kita melintasi jalanan yang banyak pohon sawitnya, teman-teman. Jadi jalanan ke sini tuh banyak petuangnya, teman-teman. Ini udah sekitaran jam 10 malam. Tadi keasikan ngobrol sama orang tua. Tadi sengaja saya nggak videoin lah. Kita dari itu ngobrol panjang banget, nyeritain ya biasalah kalau orang tua nyeritain masa lalu gitu kan ya. Suka seru dengerinnya. Apalagi orang tua saya, bapak saya udah meninggal. Jadi ibu saya tuh
Kalau ketemu saya suka banyak cerita tentang beliau almarhum. Jadi agak sedikit melo juga tadi pas lagi cerita gitu. Masya Allah, umur ya, nggak ada yang tahu. Dan ini sedikit pesan ya teman-teman, selagi masih ada orang tua, ya baik ayah maupun ibu, usahain teman-teman kita jangan sampai mereka itu merasa tidak nyaman dengan kita, dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Intinya buat mereka nyaman, buat mereka bahagia. Kerasa banget soalnya teman-teman, kehilangan seorang sosok yang kita cintai itu. Aduh, rasanya tuh nggak bisa lah kita omongin dengan kata-kata biasa gitu. Pembahasannya tuh selalu mendalam teman-teman kalau kita ngomongin orang yang kita cintai gitu, orang yang kita jadikan panutan udah meninggal. Ceritanya tuh selalu saja mendalam. Pokoknya kita harus menjaga mereka lah, ngerawat mereka. Apalagi orang tuanya yang sudah tua, yang udah sakit-sakitan, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Rawat, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita di saat kita masih kecil. Oke teman-teman, kita masuk ini kuburan ya teman-teman. Pohonnya gede-gede banget. Bismillah. Nah kalau siang-siang waktu dulu kita tuh lewat jalur ke sana, jalur ke sebelah kiri, dan kita masuknya lewat jalur Cilutung. Sama nanti ketemunya di pertigaan yang seperti biasa itu. Cuman kita pengen ngelewatin jalan sini aja gitu. Soalnya belum pernah dimasukin ke konten. Waduh, ada genangan air teman-teman. Jadi di sini tuh teman-teman pesawahan dan ada kebun juga. Terus rumahnya jarang gitu. Nah tadi tuh sebenarnya yang jalan tadi yang saya sebutin makam, itu tuh makam besar teman-teman. Cuman ada jalan yang nggak ngelewatin ke situ, cuman agak lebih jauh, jadi saya ambil ke situ, maksain. Meskipun agak sedikit merinding juga ya kalau ngelewatin malam. Mana ini malam Jumat lagi. Bismillah lah, kita mah cuma numpang lewat aja. Nah ini teman-teman pertigaan yang dari arah Ciberem. Nah ini sudah memasuki kawasan Ciracas. Nah ini perbatasan Purwakarta Subang.
Kita cek dulu kamera. Siapa tahu nanti, takutnya nanti tiba-tiba mati lagi kayak kemarin. Kayak kemarin pas lagi main ke mana itu, ke Cupu Negara. Jadi kemarin itu ceritanya panjang banget. Kita tuh lagi jalan asik-asik bercandaan gitu kan ya sama istri, buat video juga. Pas di jalur yang hutan itu, nggak tahu kenapa itu si kameranya tuh tiba-tiba mati, dan ketahuan pas di apa namanya, di alun-alun Cupu Negara itu yang ada tugu itu. Padahal itu saya udah konekin, yakin gitu. Dan posisinya nggak mungkin ke apa, ke senggol atau apa gitu ya, nggak mungkin, soalnya jauh. Tapi ya mudah-mudahan bukan apa-apalah. Di sini tuh ada pemandian air panas juga teman-teman. Tadi udah kelewatan, lupa nunjukin ya. Tapi bukan dijadiin kolam renang, cuma buat mandi aja. Sebenarnya mah masih itu, sebenarnya mah airnya tuh banyak, cuman nggak tahu kenapa kurang pengelolaannya kali ya. Padahal kalau dikelola dengan baik, insya Allah itu bakalan gede airnya. Soalnya ada beberapa titik yang ngeluarin air panas di situ. Ini agak kurang enak juga, rantai udah kendor kayaknya. Dari tadi soalnya keletek aja. Tadinya mah kita nggak akan mampir ya ke rumah orang tua saya tuh. Cuman dipikir-pikir sayang sekali kalau nggak mampir. Udah lama soalnya, udah hampir beberapa hari nggak main ke rumah. Ternyata bener, sekalinya main ke rumah ceritanya banyak banget. Aduh, jalannya jelek sampai beberapa jam tadi kan ya. Tadi mah bawa motor agak sedikit ngegas teman-teman pas di jalan itu teh, yang di jalan kuburan. Ternyata saya penakut juga ya. Tapi kalau dulu pas lagi suka mancing, saya tuh nggak pernah ada perasaan apa-apa teman-teman. Kalau di Waduk Jatiluhur itu kan ya kadang ada orang dirakit tuh ya, kadang enggak.
Kayaknya saya lupa jalannya. Ya nggak apa-apa lah, paling nyasar ke Purwakarta. Udah sepi banget teman-teman di jalanan, nggak ada yang nongkrong gitu. Soalnya malam Jumat sekarang. Oh, jalannya makin kesini makin sempit ya. Takutnya nyasar ini. Soalnya saya lupa jalannya. Aduh, asing banget ini jalan. Apakah harus buka Google Map? Aduh. Ini saya nggak yakin nih. Nggak yakin. Saya harus cek dulu Google Map. Aduh, suka lupa. Nah kan, salah jalannya. Salah teman-teman. Kita balik lagi. Ya Allah, bener. Untung buka Google Map. Kita salah ambil arah. Ini makin jauh kalau ke sini. Aduh. Emang saya tuh kalau di sini masih suka keder teman-teman. Soalnya jarang ngelewatin jalur sini juga, jarang banget. Paling nyampe Sate Pareang udah aja. Iya, ini mah aduh, untung. Udah jauh banget salahnya anjir. Ini kalau cerita nih ke istri saya pasti ngakak dia. Dulu pun pernah saya ke jalan sini, niatnya mau dari rumah ke jalan Taringgul ke Sukadami kan ya. Ternyata sama aja kayak gini salah. Ujung-ujungnya pakai Google Map. Aduh, ampun. Saya tuh suka motoran tapi jalan susah banget hafal, jengkel tahu. Tapi yang saya rasain sih ya, dari kesalahan saya, kesalahan ya jalan gitu. Jadi saya tuh banyak tahu tempat apa gitu. Cuman yang takutnya saya tuh salah jalan lalu ke hutan, itu yang bahaya. Nah ini dia. Dari sini tuh kita ke kiri bukan ke kanan. Elah. Kalau tadi dilanjutin ke sana 10 menit lagi aja pasti bakal nemu hutan. Bener. Hutannya mana? Hutan jati, besar-besar pohonnya. Nah, ini kita masih lurus. Parah, nanti mah harus pakai Google Map terus mau kemana-mana juga. Aduh, gila. Ini yakin pasti diketawain sama istri saya. Dan memang saya itu kalau jalan kemana aja jauh gitu ya, kalau jalan jauh pasti harus bawa istri.
atau standby Google Map. Ya gini, suka salah jalan. Pernah di Bandung bawa mobil, ayo muter-muter. Bandung kan gitu ya, kalau salah jalan harus muter jauh lagi gitu. Nah, ini kita belok ke kiri. Udah, kalau dari sini mah sudah hafal. Gokil. Salah terus. Dari tempat tadi ke sana hutan. Mana pohonnya gede-gede banget. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai di Jalan Raya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di Wanayasa. Kita akhiri saja video kali ini. Semoga bisa menghibur, semoga ada manfaatnya. Dukung terus channel ini dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe.